Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rizal, Gusti Ayu Widiani, Erni Fitriana, dan Dina Aulia Rahmah dari Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan artikel tentang teknik pengendalian nematoda puru akar yang ramah lingkungan, khususnya untuk Melodogin spp. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu Melodogin spp. Jadi, Melodogin spp ini adalah salah satu bagian dari nematoda puru akar. Nah, nematoda Melodogin spp ini menyerang hampir semua tanaman sayuran dan beberapa tanaman yang dapat diserang lebih dari satu spesies nematoda. Kelompok nematoda puru akar Melodogin spp ini adalah salah satu nematoda yang sangat merugikan secara ekonomis. Kenapa nematoda ini dikatakan dapat merugikan secara ekonomis? Karena infeksi nematoda puru akar ini mampu menurunkan kuantitas dan kualitas panen, bahkan menyebabkan gagal panen apabila terjadi sinergisme dengan patogen yang lain. Nah, penggunaan pestisida kimia sintetis untuk mengendalikan Melodogin spp dan patogen lain di kalangan petani menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, karena dengan adanya penggunaan pestisida kimia sintetis, maka upaya pengendalian OPT ramah lingkungan dapat meningkatkan ketersediaan musuh alami yang ada di alam. Oleh karena itu, perhatian terhadap pengendalian OPT yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk menurunkan penggunaan pestisida sintetis. Dan hal ini dilakukan karena cara tersebut diketahui efektif menekan populasi NPA pada berbagai skala percobaan dan tidak menimbulkan masalah pada lingkungan. Gejala yang disebabkan oleh Melodogin spp. Gejala umum yang disebabkan oleh infeksi Melodogin spp adalah menguningnya daun di sekitar tajuk, tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan terhambat, layu pada siang hari meskipun air tersedia bagi tanaman. Tanaman yang terinfeksi oleh Melodogin spp menunjukkan gejala hipertrofi dan hiperplasia, yaitu membengkaknya jaringan akar tanaman. Jaringan akar tanaman yang bengkak tersebut banyak dikenal sebagai puru akar. Teknik pengendalian Melodogin spp yang ramah lingkungan. Penggunaan teknik-teknik pengendalian NPA yang ramah lingkungan sangat diperlukan dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pertanian berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa teknik pengendalian nematoda Melodogin spp yang ramah lingkungan. Yang pertama, rotasi tanam dan pola tanam polikultur. Pengendalian NPA sangat sulit dilakukan dengan teknik pergiliran tanam, karena NPA memiliki kisaran inang yang sangat luas. Meskipun tidak memberikan dampak yang nyata, pergiliran tanam tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan kesuburan. Yang kedua, tanaman antagonis. Alternatif pengendalian NPA yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman antagonis. Beberapa jenis tanaman diketahui menghasilkan senyawa yang bersifat antihelmintik atau nematostatik, yaitu contohnya pada tanaman jarak, kacang tunggak, tapak darah, bawang dayak, dan titonia. Yang ketiga, ekstrak nabati. Potensi ekstrak nabati sebagai pengendalian NPA sudah banyak dilaporkan. Terdapat 2.400 jenis tumbuhan yang mengandung racun yang berguna untuk mengendalikan hama pada tanaman. 147 jenis diantaranya diketahui mampu mengendalikan nematoda. Penggunaan ekstrak nabati yang banyak diteliti adalah ekstrak dari tanaman nimba. Selain itu, hasil uji efektivitas ekstrak bawang dayak juga dapat menekan populasi NPA di tanah. Pengujian menunjukkan bahwa penggunaan 5 gram serbuk bawang dayak per 5 kg tanah adalah hasil paling efektif dan efisien, karena bawang dayak memiliki senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, alkaloid, steroid, tanin,
saponin, dan quinine. Kali ini saya akan membuat ekstrak daun nimba. Digunakan adalah daun nimba dan air. Tuh. Dan alat yang digunakan adalah yang pertama ada blender, kemudian ada timbangan, lalu ada corong dan saringan, dan yang terakhir ada botol. Langkah pertama, pisahkan daun dengan tangkai daunnya untuk mempermudah proses penghalusan. Selanjutnya, timbang daun nimba sebanyak 200 gram yang nantinya akan dilarutkan pada 1 liter air. Kita saring untuk memisahkan antara ampas dan larutan saringnya. Setelah disaring, kemudian ekstrak nimba ini didiamkan selama 1 hari 1 malam. Kemudian ekstrak nimba siap diaplikasikan. Terima kasih.